Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ingin sungguh-sungguh melawat kita sekali lagi. Karena itu mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Rasa lapar dan haus akan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana Tuhan melawat hidup kita. Amin. Karena itu tanggalkan semua beban yang merintangi. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian ini. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja
layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, dan kita akan sembah Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari bawa hatimu, sembah Tuhan. Oh, haleluya. Engkau layak disembah. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Layak tuh disembah. Layak tuh ditinggikan. Kiralah matakan darahmu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, sebab hanya Kau yang layak, layak disembah. Hatiku merindukan-Mu lebih dari segalanya. Hanya Kau Tuhan. Kiralah matakan darahmu. Kiralah matakan darahmu. Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami datang dengan hati kami menyembah-Mu. Hati kami penuh dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Sungguh Kau layak, hanya Kau yang layak. Oh, kiralah matakan darahmu. Kiralah matakan darahmu Yesus. Kiralah matakan darahmu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari jemaat angkat suaramu dan sembah Dia. Bukankah Tuhan yang layak untuk disembah? Kiralah matakan darahmu. Kiralah matakan darahmu. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralah matakan darahmu. Oh, sebab Engkau layak tu disembah. Hatiku haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami datang padamu, bawa hidup kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini, menjamah kami, memberi kekuatan yang baru, bahkan menyembuhkan yang sakit. Kami percaya hanya padamu. Ora matakan darah, matakan darah. Kiralah matakan darahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini. Di rumah kami masing-masing Kau hadir. Kau menjamah kami. Kau memberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Mari jemaat angkat tanganmu. Mari katakan ini.
sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sungguh Engkau yang layak untuk disembah, sebab Engkau mulia lebih dari segalanya di hidup kami. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau, meletakkan semua beban hidup kami, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Sebab daripadanya kami tahu kekuatan hidup kami diperbarui. Hanya dari hadirat-Mu, hanya dari gunung Tuhan, maka datangnya pertolongan hidup kami. Karena itu kami tidak mengandalkan manusia, kami tidak mengandalkan kereta. Yang kami ada yang satu ini, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Itu yang kami andalkan, tidak ada yang lain. Karena itu kami mau datang pagi hari ini dengan hati yang lapar dan haus kepada Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu memberikan arahan, menanamkan sebuah nilai prinsip kehidupan, supaya hidup kami menjadi kehidupan yang benar dan menyenangkan Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Wow, saya percaya di rumah Anda, ya di tempat ini juga hadirat Tuhan ada di sini. Dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan Anda. Amin, karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Untuk itu mari setiap kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita dalam persoalan. Tetapi ketika di dalam setiap hari, di dalam kehidupan kita, waktu kita membangun hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya hadirat Allah itu yang memberikan ketenangan untuk Anda terus mengalami yang namanya damai sejahtera dalam kehidupan Anda semua. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara, di kitab Matius. Tapi sebelumnya, kalau saudara hari-hari ini ada dalam pergumulan, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di akhir acara kurenungkan firman pagi ini, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Nanti kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16 ya.
Perikopnya berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Oke, saya akan bacakan. Ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini jelas menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Sifat dari garam itu jelas apa? Berpengaruh. Situasi benda cair apapun ketika atau masakan atau apa ketika garam dimasukkan pasti mengalami perubahan sesuai dengan sifat garam itu. Apa? Menjadi asin. Jadi garam ini berpengaruh. Nah, Alkitab berkata kamu adalah garam. Seharusnya hidup kita ini berpengaruh. Tentunya pengaruh yang baik. Karena apa? Kristus itu nyata buat hidup kita. Garam, sifat garam yang paling kelihatan tadi saya bilang adalah mempengaruhi orang lain. Karena itu saudara dan saya, hidup kita itu harus berpengaruh. Sejak awal Tuhan telah menetapkan hidup Anda dan saya harus menjadi berkat, berpengaruh kepada orang lain. Menginspirasi orang lain. Sehingga orang lain melihat kehidupan kita itu seharusnya mereka menemukan Kristus. Ketika orang lain melihat hidup kita seharusnya mereka melihat bagaimana cara hidup yang benar. Karena itu lewat persoalan, lewat semua masalah yang kita alami. Sebenarnya ini adalah waktu yang paling tepat untuk Anda menggarami dunia ini. Amin. Bagaimana ketika kita bersikap benar di dalam tekanan. Ketika kita berespon benar dengan iman. Ketika kita mengalami persoalan. Ketika kita mengalami masalah hidup kita. Hidup Anda dan saya ini dilihat orang. Sehingga bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beriman, bagaimana kita berharap, bagaimana kita menghadapi respon kita terhadap semua fitnaan atau hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya hidup Anda dan saya itu dinantikan, keputusan sikap hidup kita itu dinantikan oleh dunia ini. Nah, karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ya, hidup kita adalah hidup yang berpengaruh. Amin. Karena itu topik daripada perenungan kita pagi hari ini adalah memiliki hidup yang berpengaruh. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang berpengaruh. Kita ini adalah garam dunia. Amin. Nah, untuk itu ada 3 syarat. Kalau Anda ingin menerangi orang lain bagaimana hidup kita ini menjadi garam, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama coba ayat 13 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oh, ternyata garam itu dikatakan tidak boleh tawar. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dikatakan garam itu sudah tidak berfungsi. Ketika garam itu sudah menjadi tawar, garam itu dikatakan tidak ada gunanya lagi selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Kalau kita ini disebut garam dunia, satu yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Kita tidak boleh tawar. Amin. Amin. Jadi poin 1 ini adalah tidak menjadi tawar. Garam itu tidak menjadi tawar. Tidak boleh menjadi tawar. Hatinya tidak boleh menjadi orang yang biasa. Artinya kita ini menjadi orang. Tawar itu artinya apa? Tawar itu artinya tidak lagi berpengharapan. Tidak lagi bersemangat. Tidak lagi bisa melihat pengharapan, itu tawar. Dan tawar hati itu membuat kita ini menjadi orang yang rasanya sudah tidak lagi merasa tidak ada lagi pertolongan. Hati kita ini betul-betul sudah tidak ada harapan. Kita menjadi orang yang hati kita ini kehilangan semangat untuk beriman, itu tawar. Jadi pesimis menghadapi kehidupan itu tawar. Dan iblis itu berusaha membuat hidup kita ini menjadi tawar lewat apapun. Lewat apapun. Ya. Ada 2 narapidana. 2 narapidana yang besoknya
waktunya mereka itu dilepaskan. Masa tahanan sudah selesai. Ya, tapi sikap dari dua tawanan ini berbeda. Sikap orang pertama ini tawar hatinya. Ya, dia melihat ke bawah. Ya, di luar jeruji itu ada lapangan becek. Dia lihat lumpur, tidak ada harapan. Ya, dia bilang percuma aku keluar dari penjara ini, masyarakat tidak bisa percaya kepada aku. Ngapain aku keluar besok yang nggak ada gunanya juga. Ya, keluargaku belum tentu bisa menerima aku. Lebih baik di sini atau mati lebih cepat itu lebih baik. Ini orang tawar, tidak punya semangat. Dia cuma lihat lumpur terus kotor, hidupnya itu rasa tidak ada harapan lagi. Ya, sehingga besok keluar pun tidak membuat dia bergembira. Ya, dia cuma menangisi kehidupannya. Ini orang tawar. Tapi beda dengan tahanan berikutnya. Yang lainnya, dia melihat matahari, dia melihat ke atas, dia melihat terang itu. Dalam hatinya, oke, aku pernah berbuat kesalahan. Ya, dan aku berjanji, aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Aku akan membuktikan, memang mungkin setelah aku keluar ini masyarakat mungkin belum begitu bisa 100% menerima aku. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku telah berubah. Aku akan bekerja dengan jujur, aku akan bekerja dengan baik. Aku akan membuktikan bahwa aku ini pun telah berubah. Ya, anak istriku menanti aku. Dan aku akan menjadi teladan buat anak-anakku. Aku akan datang minta ampun sama anakku dan istriku. Dan sejak hari itu aku akan berubah. Aku akan memulai hidup baru lagi. Aku akan ke gereja lagi. Aku akan bersama dengan Tuhan lagi. Wow, orang ini bersemangat. Sehingga dia menghadapi hari esok itu dengan semangat. Ini namanya tidak tawar. Nah, jelas sekali permulaan daripada sebuah semangat dalam hidup kita. Waktu kita ini berkata bahwa aku tidak mau tawar, apa yang kita jaga? Jelas bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Garam itu tidak lagi menjadi asin alias tawar, dia tidak akan berguna. Nah, sama dengan kehidupan kita, bagaimana kita ini supaya tidak tawar hati kita? Jaga hidup persekutuanmu dengan Tuhan. Itu yang membuat kita ini berapi-api. Seperti pagi hari ini kalau Anda datang ya mendengarkan perenungan firman Tuhan ini. Sementara ada banyak orang yang mungkin lagi terlelap tidur. Ya, mereka lagi enak-enakan tidur. Anda dengan sengaja datang pagi-pagi dengan hati yang lapar dan haus dengan Tuhan. Untuk Anda menyembah bersama-sama dengan saya tadi. Dan Anda mulai membuka Alkitabmu, duduk lalu merenungkan firman Tuhan. Saya percaya ini adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya Anda tidak tawar. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain kalau hati kita tawar? Tidak mungkin. Untuk Anda bisa menerangi orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Hatimu harus bersemangat dengan Tuhan. Katakan amin. Hati kita ini harus bersemangat dengan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang terus berada di hadirat Tuhan. Itu yang membawa kita akan menjadi garam dunia. Itu yang membuat kita menjadi terang dunia. Karena apa? Kehidupan kita itu di dalam hati kita, di hidup kita mengalami sebuah penerobosan secara rohani. Lalu kita kedapatan menjadi orang yang berapi-api dengan Tuhan. Karena itu jagalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Itu dasar dari semua hal yang disebut menjadi garam dunia atau terang dunia. Kita membawa hati kita terus berapi-api, berkobar-kobar dengan Tuhan. Dengan sengaja datang ya, membangun hidup kita dengan Tuhan. Orang yang melihat Tuhan setiap hari, ya, melihat Tuhan artinya berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya, adalah orang yang akan dimampukan untuk tinggal dalam kekudusan. Kata Alkitab, ya, tanpa melihat Tuhan tidak ada kekudusan. Artinya begini, kalau Anda hari ini ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan karena kekuatan dirimu sendiri, bukan. Tetapi karena kita tinggal dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Hadirat Tuhan itu yang menguasai kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu yang menguasai seluruh keinginan kita. Hadirat Tuhan itu yang mengekang kedagingan kita. Bahkan mengikisnya habis dalam hidup kita. Pencobaan mungkin datang. Bisa datang setiap waktu. Tapi ketika Anda tinggal dalam hadirat Tuhan, itu yang membawamu mengambil keputusan untuk terus menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Keputusan hidup kita itu yang terus mau menyenangkan Tuhan. Diberi kemampuan untuk itu. Dan itu membuat kita ini kedapatan berkobar-kobar. Iblis pun tidak punya tempat
atau tidak punya waktu untuk mendakwa Anda, untuk mengintimidasi hidupmu. Karena apa? Di hadirat Tuhan kita juga tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita dengan sebuah kasih karunia-Nya. Pengampunan, merasa hidup kita itu merasa dikasihi, tidak ditinggalkan. Itu penting. Sehingga hidup kita ini menjadi orang yang kuat dalam Tuhan setiap waktu. Amin. Nah untuk itu saya dorong untuk Anda untuk terus tinggallah di hadirat Tuhan. Tinggallah untuk terus membangun hidupmu dengan Tuhan. Dengan sengaja ambil waktu untuk berdoa setiap hari. Baca Alkitab. Ya, merenungkan firman Tuhan. Ya mas, ini banyak dibantu juga, ada banyak perenungan saat teduh dengan Pastor Philip juga. Ya tiap hari Rabu dan Sabtu. Sungguh-sungguh menjadi berkat buat hidup kita. Tiap pagi bersama dengan saya juga. Ambil saat teduh bersama-sama. Kita bawa hidup kita dengan Tuhan. Sehingga hidupmu tetap menjadi garam dunia. Amin. Jangan jadi tawar oleh karena situasi. Memang kadang-kadang persoalan bisa mencuri. Keadaan kita bisa mencuri. Tapi saya belajar. Ketika orang itu membawa perkaranya kepada Tuhan. Membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Tuhan itu memperhatikannya. Apalagi kita menjadi seorang yang dengan sengaja setiap waktu ada persoalan atau tidak ada persoalan. Kita tuh datang kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita punya persoalan kita datang kepada Tuhan. Bukan. Ketika dalam keadaan semua tenang, Anda gak ada persoalan, itu waktu yang terbaik juga untuk Anda datang menyembah Tuhan. Hanya untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Dia layak untuk disembah di dalam hidup kita. Amin. Itu yang membuat kita tidak tawar. Itu yang membuat kita ini tidak menjadi lemah semangat hidup kita. Tapi kita berapi-api dengan Tuhan. Saya selalu berkata buat diri saya sendiri bahwa hubungan intim dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk sibuknya pelayanan. Termasuk sibuknya pelayanan. Jadwal pelayanan saya bisa banyak. Tapi satu ini. Jadwal pelayan saya yang padat tidak boleh menggantikan posisi hubungan intim saya dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, berkhotbah, bawa renungan dan lain sebagainya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hubungan intim saya dengan Tuhan. Di tempat yang tersembunyi mungkin orang tidak tahu. Tapi dasar dari seluruh pelayanan itu harus dibangun dengan sebuah persekutuan yang manis dengan Tuhan. Saya seringkali juga bilang dengan teman-teman di pelayanan di Praise and Worship. Kebetulan saya ini juga koordinator PAW di gereja. Saya selalu ngomong sama mereka juga. Tidak boleh membangun pelayanan itu karena sebuah keterampilan atau skill belaka. Tidak boleh. Jangan terjebak pada sebuah, maaf pakai kata ini, kebohongan di dalam panggung. Di panggung maksudnya. Kebohongan di atas panggung. Kita ini bisa nyanyi, bisa main musik bagus. Tapi secara jujur, secara pribadi kita ini jauh dari Tuhan. Kita gak punya hubungan manis dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Kita menjadi pembohong-pembohong besar di panggung. Harusnya pelayanan kita itu harus menjadi sebuah manifestasi dari apa? Hidup kita dengan Tuhan. Persekutuan intim kita dengan Tuhan. Ya, itu yang kita bangun sehingga waktu di atas panggung dalam pelayanan kita pun tetap tahu bahwa kita pun sedang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dengan apa yang kita hidupi. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat. Amin. Itu akan menjadi garam dan terang dunia. Anda menjadi orang yang kuat sehingga kita bersikap benar di dalam tekanan, kita tetap tenang. Ya, ketika kita mungkin difitnah, kita belajar bisa mengampuni, kita bisa bersikap benar ketika dalam situasi yang paling buruk. Saya percaya hidup Anda, respon kita, tindakan kita akan menginspirasi orang lain. Dan jelas nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Jadi yang pertama, tidak boleh tawar. Ya, tidak menjadi tawar. Hati-hati dengan itu. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, coba ayat 14 dan 15 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kedua adalah begini, kalau kita disebut terang, dikatakan ini terang yang nyata menerangi kegelapan. Terang itu harus nyata, ya bukan pura-pura. Terang itu harus nyata menerangi kegelapan. Terang itu mengalahkan gelap. Kehadiran kita
Itu akan menerangi semua kegelapan. Ya, dimana ketika kita ini tampil, ketika kita datang, ketika kita hidup di dunia ini, saudara, hidupmu itu telah mengalami yang namanya kesembuhan di dalam hati kita. Terang itu nyata, bukan berpura-pura, tadi saya bilang, bukan berpura-pura berlaku baik supaya kita dipuji orang, bukan itu. Ya, bukan itu, tapi terang itu betul-betul nyata dari dalam diri kita yang mengalami perubahan. Sesuatu yang dengan sengaja kita mengalami perubahan yang dari dalam hidup kita. Di mana kita ini orang yang sembuh di dalam semua hal yang kita alami. Ya, saya bertemu dengan orang-orang yang satu saat ada suami istri yang mereka tidak lama tidak bisa punya anak. Bukan tidak bisa punya anak, tidak mau punya anak. Khususnya yang prianya. Ya, lalu kebetulan suami istri kenal baik dengan saya. Mereka datang kepada saya untuk konseling. Yang istrinya berkata, ini loh Pak, suami saya tidak mau punya anak. Ya, tidak mau punya anak. Ini orang tua saya, mertuanya dia udah rame terus ya. Kenapa kok nggak punya anak? Bukan kita nggak bisa punya anak, tapi memang suami saya tidak mau punya anak. Lalu saya tanya kenapa nggak punya anak? Suaminya terdiam, lalu dia bercerita bahwa saya takut punya anak. Loh kok bisa? Iya, karena saya trauma dengan masa lalu saya. Kita ini bertujuh, anak-anak berkeluarga itu anak-anak orang tua saya itu 7, saya anak nomor 1. Satu saat saya pernah disuruh ketika papa mama saya mau pergi, saya ini disuruh jaga adik saya yang paling kecil. Nah, adik saya ini ya masih belajar jalan begitu. Ya lagi kayak pegang-pegang begitu. Sudah mulai jalan tapi harus pegangan dulu. Nah, satu saat saya mungkin tidak terlalu perhatiin adik saya jatuh, Pak. Dan cukup parah jatuhnya karena kepalanya bocor. Nah, pas kepalanya berdarah itu papa mama saya pulang. Dan ketika papa mama saya lihat adik saya yang paling kecil jatuh begitu, papa mama saya marah sekali sama saya. Satu kalimat yang saya ingat terus sampai hari ini, papa mama saya bilang begini, bagaimana kamu bisa punya anak? Jaga adikmu aja nggak bisa. Nanti anak masih celaka karena kamu nggak bertanggung jawab. Itu kalimat yang terus nyantol di hati saya, di pikiran saya juga. Jadi ketika saya menikah ini saya takut punya anak, saya takut nggak bisa menjaganya. Lebih baik saya nggak usah punya anak daripada saya tidak bisa menjaganya. Saya bilang kepada dia, kamu tidak boleh hidup dengan trauma masa lalumu. Setiap kita ini punya background masa lalu yang mungkin bisa membuat kita ini trauma. Tapi trauma itu tidak boleh menguasai hidupmu, hatimu. Padahal Tuhan ingin memberkatimu. Gara-gara kamu cuma mikirin itu, kamu tidak mikirkan perasaan istrimu. Kamu juga tidak mikirin perasaan mertuamu yang pingin punya cucu dan istrimu yang pingin punya anak. Kamu cuma mikirkan dirimu sendiri. Padahal belum tentu kamu tidak bisa menjaga anakmu. Itu kan cuma peristiwa sekali dan itu memang taruhlah hari itu kamu memang kurang perhatian. Tapi kan sebenarnya kamu bisa berubah. Harusnya kamu bisa berubah. Dan saya percaya kamu bisa dipulihkan. Sekarang persoalannya adalah bukan kamu tidak bisa menjaga anakmu. Kamu bisa menjaga anakmu. Cuma persoalannya hatimu belum sembuh. Ketika kamu diucapkan kalimat itu hatimu ini terluka. Ya terluka. Luka itu membuat kamu tidak akan pernah bisa tampil semaksimal. Karena apa? Kamu terus memikirkan luka itu. Padahal semua hal yang kamu alami itu belum tentu bisa terulang lagi. Belum tentu. Iblis itu pekerjaannya itu membuat kita menjadi lumpuh. Membuat hidup kita ini tidak bisa keluar dari situasi. Sehingga kehidupan kita gak bisa menjadi terang buat orang lain. Karena apa? Kita terpatok dengan peristiwa itu. Ya ini salah satu contoh. Mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa yang Anda alami di waktu-waktu yang lalu. Yang membuat Anda gak bisa jadi terang buat orang lain. Mungkin karakter kita menjadi orang yang pemarah, ya suka benci orang lain. Lalu itu mempengaruhi etika pergaulan kita.
bagaimana cara orang berbicara menjadi kasar karena kita pernah mengalami trauma di masa lalu di mana kita suka dikata-katai kasar sama orang lain atau orang tua kita mungkin, sehingga itu terbawa, sehingga itu membuat menjadi gaya hidup kita juga. Ya, perkataan kita ini menjadi kasar kepada orang lain karena trauma-trauma masa lalu, dan itu membuat kita tidak bisa menjadi terang. Dan pagi hari ini biar itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan dan memulihkan Anda sebab Anda adalah garam, kata Alkitab. Kamu adalah terang dunia. Hidupmu harus menjadi kehidupan yang disembuhkan. Kehidupanmu harus menjadi kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Tidak boleh iblis mengintimidasi hidupmu sepanjang hidupmu. Gak boleh. Karena Yesus telah mati dan menebus kehidupan Anda dan saya. Sehingga kehidupan Anda dan saya adalah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kehidupan yang mengalami sebuah terobosan secara rohani. Jangan biarkan iblis berbicara terus kepadamu. Ya, intimidasi itu begini, sifat intimidasi, masih ingat peristiwa Daud dan Goliat? Ya, Israel begitu ketakutan oleh Goliat yang terus berteriak-teriak. Goliat yang menantang barisan Israel. Saya sempat bertanya, mengapa orang Israel ketakutan? Apa sih yang membuat orang Israel ketakutan? Apa begitu? Lalu saya coba menyelidiki siapa Goliat ini di Alkitab. Saya tidak menemukan siapa Goliat di Alkitab. Tidak ada sejarah yang mencatat apapun tentang Goliat. Goliat itu ya namanya muncul itu di 1 Samuel pasal 17. Dan matinya pun itu di 1 Samuel 17 juga. Satu pasal saja dalam peristiwa peperangan dengan Daud. Dan matinya pun bukan dengan peperangan yang atau perkelahian dengan Daud yang berjurus-jurus. Tidak. Cuman sekali lempar saja maka matilah Goliat. Goliat belum sempat mengeluarkan jurus pedang apapun. Ya, cuma dilempar dan batu tembus di antara matanya dan akhirnya dia mati di situ. Pertama, Goliat tidak tercatat hebatnya apa, tidak pernah dikatakan di Alkitab, munculnya cuma sekali, ya, lalu matinya juga di pasal yang sama. Jadi nggak ada catatan kehebatan Goliat. Kalau Daud catatan kehebatannya banyak. Ya, Daud mengalahkan harimau, mengalahkan singa, ya, mengalahkan beruang dan lain sebagainya. Daud kelihatan catatan luar biasa, tapi Goliat ini tidak pernah. Tapi kenapa dia sanggup mengintimidasi? Nah, itulah kekuatan intimidasi daripada setan. Apa yang dikatakan setan untuk mengintimidasi Anda itu nggak ada catatannya. Belum tentu sehebat apa yang Anda pikirkan. Itu intimidasi. Jadi ketika Anda terintimidasi, jangan terlalu cepat tuh panik lalu Anda mulai mengalami luka dalam intimidasi itu. Karena apa? Belum tentu intimidasi itu sehebat apa yang dia katakan. Goliat itu begitu, dia ngomong aja. Ternyata tidak sehebat apa yang diomongkan. Dia cuma punya tubuh besar tapi catatan kehebatannya itu belum tentu. Karena apa? Tidak ada. Jadi menurut saya jangan mau terintimidasi oleh apapun. Karena Yesus telah mati buat hidup kita. Dia menyembuhkan hidupmu dan hidupku. Dia pulihkan hidup Anda. Karena itu untuk menjadi terang Anda harus mengalami kesembuhan ini. Amin. Amin. Lalu saya doakan dia. Anak ini dia nangis, saya doakan dia. Ayo buang kata-kata kalimat itu. Saya doakan supaya Tuhan menyembuhkan hatinya. Dari semua pikiran-pikiran, dari semua kalimat-kalimat yang terus mengintimidasi hidupnya. Begitu saya selesai doa dia nangis, lalu saya oke, udah kalian punya anak gak apa-apa. Tuhan memberkati kalian ya. Dan benar saudara, 2 bulan kemudian saya dikabari istrinya sudah hamil. Cepat begitu. Ya tokcer begitu cepat langsung hamil dan sekarang sudah punya anak. Dan saya lihat sekarang sudah anak yang kedua. Hidup mereka berbahagia. Dan saya tanya sama pria ketika ketemu di gereja, saya tanya gimana? Kamu bisa jaga anakmu enggak? Ternyata saya bisa Pak. Puji Tuhan saya bilang. Lihat apa yang dikatakan oleh setan yang mengintimidasi hidupmu itu belum tentu sehebat apa yang dia katakan. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Amin. Nah ini penting buat kita untuk menjadi terang. Terang itu harus nyata, dikatakan harus menerangi. Bukan berpura-pura baik. Jangan jadi orang yang berpura-pura baik. Jangan. Jadilah orang yang baik
Sungguh-sungguh menjadi orang yang dipulihkan, menjadi orang yang disembuhkan. Kalau Anda jujur, jujurlah betul. Ada orang atau tidak ada orang, Anda berlaku jujur. Itu terang sebenarnya. Sehingga ketika Anda terbiasa dengan membiasakan dirimu dengan apa yang baik, yang terang itu, maka otomatis di tengah-tengah kesulitan apapun hidupmu tetap menjadi terang. Karena apa? Anda tidak berpura-pura menjadi terang. Terangmu bukan terang palsu, tapi terang yang sungguh-sungguh dari hatimu. Karena Kristus ada dalam hidup kita, menerangi hidup kita. Sehingga dalam situasi yang paling sulit untuk menentukan, Anda tetap menentukan, memilih untuk tetap menjadi terang dan menyenangkan Tuhan. Amin, amin. Makanya itu jelas Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya. Ya, ini yang saya sebut dengan berpura-pura ini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang tersembunyi. Ya, terang itu tidak nyata, tidak sungguh-sungguh terang. Ya, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang itu harus nyata, dimulai dari sebuah kesembuhan di dalam hatimu. Amin. Amin. Jadi saya berdoa pagi hari ini banyak orang mengalami kesembuhan di dalam batinnya. Supaya terang Kristus itu nyata. Bukan berpura-pura. Dan nyata sungguh-sungguh menerangi orang lain. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Jelas ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jelas ketiga bahwa terang itu supaya ini agar Bapa dimuliakan. Memuliakan nama Bapa di surga. Agar Bapa dimuliakan kata Alkitab. Supaya lewat kehidupan saudara dan saya nama Tuhan Yesus ditinggikan. Lewat kehidupanmu dan kehidupanku nama Tuhan ditinggikan. Lewat kehidupan kita menjadi kesaksian. Oh inikah kekristenan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Sebab kata Alkitab dunia itu telah menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Ya, dunia itu menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Mereka itu sangat rindu bahwa dunia itu sudah kehilangan figur. Dunia itu telah kehilangan sebuah figur kehidupan. Contoh-contoh yang mereka lihat hari ini adalah contoh-contoh yang buruk. Di mana perceraian itu menjadi hal yang biasa. Ya, bahkan umurnya sudah menjadi sangat-sangat singkat orang bercerai. Dan lain sebagainya. Yang namanya pernikahan sejenis. Yang Alkitab jelas menentangnya pun dilegalkan. Contoh-contoh yang tidak baik. Contoh-contoh yang tidak benar telah dipertontonkan. Dan dunia ini tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Tetapi karena mereka tidak melihat terang maka mereka kompromikan itu. Sehingga berapa banyak orang mulai terpengaruh dengan keadaan ini. Nah ini berbahaya. Makanya itu Alkitab jelas berkata bahwa dunia ini menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Dengan rindu dunia ini menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Nah hari ini saya berkata kepada Anda. Bahwa hidup Anda dan saya harus menjadi terang. Tadi terang karena kita tidak tawar tadi. Kita adalah orang yang membangun hidup kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua kita menjadi orang yang mengalami kesembuhan di dalam hidup kita. Tidak trauma tapi betul-betul terang itu nyata. Karena kita telah dipulihkan. Lalu yang ketiga supaya mereka memuliakan nama Bapa. Dimana ketika kita tampil tadi di dalam kehidupan yang dipulihkan. Hidup kita menjadi jawaban bagi orang lain. Hidupmu dan hidupku harus menjadi jawaban bagi orang lain. Sehingga disitulah terang Kristus nyata. Mereka melihat bahwa ini hidup yang benar. Amin. Karena itu ketika Anda punya persoalan. Ketika Anda punya hari ini mengalami tekanan. Justru ini waktu yang paling tepat untuk Anda menjadi terang. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Menolong Anda. Sungguh-sungguh mengubahkan hidupmu dengan satu tujuan ini supaya nama Bapa dimuliakan. Karena itu tetap tenang, jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun. Ya, tetap tenang, bawalah perkaramu kepada Tuhan, bangun hidupmu dengan Tuhan. Saya percaya mujizat sedang datang di hidupmu dan itu akan membawamu untuk melihat bagaimana terang Kristus nyata buat orang lain. Amin. Kalaupun hari ini mujizat itu belum datang, tapi sikap Anda
sikap keputusan untuk kita bersikap itu pun bisa menjadi terang buat orang lain. Dimana kalau orang lain sudah mau bunuh diri lah, sudah mau mengalami banyak hal lah. Ya, barusan saya ini kedatangan seorang yang karena situasi pandemi ini perusahaannya mengalami kebangkrutan dan cukup besar jumlahnya. Ya, sampai orang ini mau memutuskan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Saya bilang jangan. Ya, kalau mau hilang itu, kalaupun harus kita diizinkan mengalami sebuah kehilangan, jangan sampai kita ini kehilangan semuanya. Ya, kalau saya kehilangan sesuatu, saya tidak akan izinkan yang lain hilang. Sekalipun yang hilang itu belum ketemu, saya nggak mau yang lainnya kehilangan. Saya akan jaga baik-baik. Sama dengan kita. Iblis itu mencoba untuk menghancurkan hidupmu lewat kehilangan demi kehilangan. Yang pertama adalah kehilangan hartamu. Lalu yang kedua Anda kehilangan jiwamu, bahkan tubuhmu. Hilang karena apa? Bunuh diri. Orang sudah kehilangan hartanya, udah mulai stres, kehilangan jiwanya. Lalu dia bunuh diri, kehilangan tubuhnya. Orang ini betul-betul binasa. Enggak. Jangan sampai itu terjadi. Kalau Anda kehilangan hartamu, jangan kehilangan jiwamu, jangan kehilangan tubuhmu. Izinkan Tuhan itu memulihkan, menjagalah itu. Dengan iman naik bandinglah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu bisa memulihkan hidup kita. Justru dari yang 1% yang rasanya tidak ada artinya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan masih sanggup mengubah yang 1% menjadi 100%. Dengan cara apa? Bawa hidupmu kepada Tuhan. Nah, sikap-sikap yang seperti ini akan menjadi terang buat orang lain. Di mana orang lain lihat, orang ini sudah terpuruk loh. Tapi dia tetap kuat ya. Kalau saya sudah pasti bunuh diri. Nah, ada orang-orang begitu. Mereka melihat bagaimana sikap kekristenan kita yang kuat. Dan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Karena itu jangan tawar. Garam dunia tidak boleh tawar. Anda kalau garam adalah garam kata Alkitab. Jangan tawar. Bangun hidupmu dengan Tuhan dengan sengaja. Lalu yang kedua, izinkan Tuhan menyembuhkanmu. Luka-luka batin atau apa saja Tuhan sembuhkan. Supaya terangmu itu nyata kata Alkitab. Kata nyata itu asli. Bukan berpura-pura. Bukan. Tapi yang ketiga adalah supaya nama Bapa dimuliakan. Amin. Saya percaya kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Pagi ini. Hari-hari saudara di dalam pergumulan. Anda di dalam sebuah persoalan. Mari izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan itu memulihkan keadaan kita pagi ini. Supaya terang Kristus nyata. Sehingga kita mengalami sebuah terobosan secara rohani. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kau saja yang suci. Katakan ini. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Saya mau berdoa buat orang-orang yang hari-hari ini engkau di dalam sebuah trauma masa lalu. Mungkin ada beberapa orang yang hadir di acara kurenungkan firman-Mu ini, engkau yang mengalami sebuah tekanan karena masa lalu Anda. Sehingga hari ini membuat hatimu menjadi tawar. Rasanya untuk mengasihi Tuhan, kau kehilangan semangat, kau kehilangan kegairahan bersama dengan Tuhan. Hari ini engkau bahkan semakin jauh dari Tuhan. Dengar saya baik-baik. Tidak kebetulan Anda mendengarkan perenungan firman Tuhan pagi ini. Sebab Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam itu tidak boleh tawar. Garam itu sungguh-sungguh terang itu harus nyata. Tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura baik. Bukan itu saudara. Tapi sungguh-sungguh Tuhan tuh menyembuhkanmu dari hatimu.
kejujuran itu ada di hidup kita. Baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, Anda adalah orang yang terus mengambil keputusan tinggal di dalam terang. Garam itu dan terang itu bersifat seperti itu. Dan saya percaya untuk itu nama Tuhan dimuliakan. Kalau Anda adalah orangnya hari ini, Anda adalah orang yang trauma. Sebelum saya mendoakan semua permohonan doa yang sudah masuk, saya mau berdoa buat Anda. Kalau Anda adalah orangnya, angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa sekarang untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang mengalami trauma masa lalu, kepahitan karena sebuah peristiwa yang mereka alami. Di dalam nama Yesus, biar pagi ini kasih Tuhan menjamah. Kasih Tuhan menyembuhkan. Semua ingatan kepada sebuah peristiwa yang traumatis diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih daripada Allah itu nyata atas kehidupan orang-orang ini. Sehingga dari situlah mereka mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Sehingga terang itu begitu nyata, tidak dibawa gantang, tetapi ditaruh di atas pelita itu, kaki Dian itu, sehingga terus menerangi orang lain. Hamba berdoa Tuhan, biar gambar Kristus nyata buat orang-orang ini. Dalam nama Yesus kasih Allah memulihkan orang-orang ini. Sehingga mereka menjadi orang yang sembuh hatinya. Mereka adalah orang yang sejak hari ini tidak mengizinkan hatinya menjadi tawar. Tapi mereka adalah orang yang terus tinggal di hadirat Tuhan. Mereka membawa hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Sehingga oleh karenanya namamu ditinggikan ya Tuhan. Nama Bapa dipermuliakan. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah orang-orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Saya melihat ada seorang wanita yang hari ini Anda bertumbuh dengan sebuah trauma masa lalu. Ada sebuah kata atau kalimat yang begitu Anda ingat dari orang tertentu yang seharusnya orang itu Anda hormati. Tetapi ada sebuah kalimat yang begitu menyakitimu. Dan itu kalimat terus Anda ingat. Ketika Anda mengingat kalimat itu Anda sakit hati lagi. Dan itu sudah puluhan tahun. Anda terjebak pada situasi ini sehingga itu membuat membentuk karaktermu yang ketus, yang kasar. Yang Anda pun rela untuk menyakiti orang lain. Padahal sebenarnya Anda adalah orang yang baik. Tetapi karena Anda belum sembuh di area itu, maka Anda seolah-olah menjadi orang yang jahat dalam perkataan. Karena sebuah trauma. Sehingga Anda pun juga susah untuk mengenal kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Didominasi oleh kepahitan itu. Pagi hari ini biar Tuhan menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus aku cabut semua perkataan yang mengintimidasi. Semua kalimat yang membuat orang ini terluka. Dalam nama Yesus sekarang diganti dengan damai sejahtera. Kasih daripada Allah menjamah orang ini. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sehingga kehidupannya mengalami perubahan. Sejak hari ini kehidupannya menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang sekitarnya dalam nama Tuhan Yesus. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua orang yang sakit dan orang yang membutuhkan pertolongan di dalam doa. Mari saya akan berdoa di atas tablet ini. Ini cuma simbolis tapi saya percaya dengan iman bahwa mujizat tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Haleluya. Saya berdoa sekarang di dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sakit khususnya untuk COVID-19. Oh aku berdoa dalam nama Yesus semua virus keluar dari tubuh orang yang sakit ini. Dalam nama Yesus dan aku memperkatakan kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus bagi orang yang juga yang pemulihan untuk kaki sebelah kiri yang habis operasi. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus menjadi sembuh. Oh dalam nama Yesus dipulihkan. Berangsur-angsur menjadi pulih dan tidak sakit lagi. Menjadi normal kembali. Dalam nama Yesus untuk saraf telapak kaki. Ya dipulihkan. Oh dalam nama Yesus saraf aku perintahkan menjadi normal sekali. Sekali lagi dalam nama Yesus menjadi normal lagi. Dalam nama Yesus gusi yang bengkak. Oh aku perintahkan bengkak keluar sekarang. Sekarang menjadi mengecil, kempes dan kembali normal kembali. Di dalam nama Yesus. Orang yang sedang kanker paru-paru. Oh aku berdoa sekarang. Dalam nama Yesus kanker aku kutuking kau menjadi kering sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang-orang yang hari-hari ini juga terlibat dalam hutang. Oh Tuhan aku berdoa, Tuhan pulihkan,
Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Sehingga hutang itu dapat dilunasi dengan cara Tuhan, dengan cara yang ajaib. Tuhan tolong setiap orang ini, ampuni semua hal yang salah yang kami buat sehingga kami terlibat dalam hutang ini. Keserakahan, kesalahan dalam mengelola keuangan. Oh Tuhan pulihkan sekarang. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi ini. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dengan pekerjaan. Yang bangkrut juga Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi yang mulai menurun, merosot drastis oleh karena situasi. Tuhan hamba berdoa, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati orang-orang ini. Terima kasih ya Tuhan. Suami istri yang mengalami konflik, bahkan mungkin mereka yang mau bercerai. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus, batalkan perceraian ini dan dipulihkan kembali menjadi suami istri yang saling mengasihi dan keluarga mereka disebut berbahagia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah dalam kehidupan saudara. Yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus yang menyertai-Mu adalah Allah yang setia. Jangan takut, jangan jadi tawar oleh karena situasi keadaan Anda. Tetaplah bersemangat, tetaplah beriman, tetaplah tinggal dengan sengaja di dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Berdoa, baca Alkitab-Mu. Sehingga dari situlah hidup kita ini akan mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus supaya kita tidak menjadi tawar. Terang itu nyata. Terimalah apapun yang Anda lakukan, Tuhan memberkati hidup Anda sepanjang hari ini. Menjadi hari yang penuh dengan kemenangan oleh karena Kristus yang memberkati Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin.